Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Aslan Irwan selaku dosen mata kuliah Testing dan Implementasi Sistem. Perkenalkan, nama saya JP Infola Saragi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban saya tentang soal ujian akhir semester mata kuliah Testing dan Implementasi Sistem. Baiklah, akan saya mulai. Yang pertama bagian A, pengujian dan maintenance. Soal pertama, bagaimana Anda akan menilai kehandalan dan performa sistem selama fase pengujian? Jadi, untuk menilai kehandalan dan performa sistem selama fase pengujian, beberapa pendekatan perlu dilakukan. Yang pertama itu perlu dilakukan uji beban atau load testing. Nah, pada uji beban ini, kita menguji sistem dengan jumlah transaksi dan data yang besar untuk melihat bagaimana sistem merespon di bawah tekanan. Jadi kita lihat apakah ketika kita membuat transaksi data besar bagaimana respon sistem tersebut. Yang kedua uji stres atau stress testing. Nah, pada uji stres ini kita mengidentifikasi batasan sistem dengan memberikan beban yang lebih tinggi dari kapasitas yang diperkirakan untuk melihat bagaimana sistem bertahan dalam kondisi ekstrim maupun untuk memulihkan diri. Yang ketiga, uji ketersediaan atau availability testing. Nah, pada uji ketersediaan ini, kita memastikan sistem dapat tetap beroperasi tanpa gangguan selama waktu tertentu. Ini juga mencakup pengujian redundansi dan pemulihan bencana. Nah, yang keempat, uji waktu respon atau respon time testing. Nah, pada tes ini, kita akan mengukur waktu respon sistem dalam menjalankan berbagai operasi seperti pencarian data, inventaris, atau perbaruan stok. Yang kelima, pengujian kehandalan. Nah, pada uji kehandalan ini, kita akan menguji apakah sistem dapat beroperasi dengan konsisten dalam waktu yang lama tanpa mengalami crash atau error. Nah, yang terakhir, analisa log. Pada analisa log ini, kita akan memantau log error dan event untuk memastikan tidak ada masalah tersembunyi yang mempengaruhi performa atau kehandalan sistem. Itu untuk yang soal nomor satu. Soal nomor yang kedua, gambarkan dua skenario uji coba yang mungkin dihadapi dalam implementasi sistem manajemen inventaris. Jadi, itu skenario pertama, kita melakukan pengujian integrasi dengan sistem lain. Sistem manajemen inventaris akan diintegrasikan dengan sistem lain seperti pembelian dan akuntansi. Uji coba dilakukan untuk memastikan data seperti stok barang, harga, dan laporan keuangan dapat sinkron dan akurat antara sistem manajemen inventaris dengan sistem lain tanpa adanya masalah pengiriman data atau inkonsistensi. Nah, skenario kedua, uji kecepatan akses data stok. Pada skenario kedua ini, kita akan menguji sistem dengan sejumlah besar data stok barang untuk memastikan bahwa sistem mampu memberikan informasi yang cepat kepada pengguna. Misal, apakah sistem dapat dengan cepat memproses pencarian produk dalam jumlah besar atau memberikan laporan stok. Itu untuk soal nomor 2. Selanjutnya untuk soal nomor 3, identifikasikan dua jenis uji yang dapat dilakukan untuk memastikan keberlanjutan kinerja sistem. Nah, untuk jenis yang pertama, kita melakukan uji ketahanan atau endurance testing. Pada uji ketahanan ini, kita memastikan sistem dapat beroperasi dalam jangka waktu yang lama tanpa mengalami penurunan kinerja dengan menjalankan proses yang berlangsung sehari-hari atau berminggu-minggu seperti pemrosesan transaksi harian atau pembaruan stok. Nah, yang kedua, uji pemulihan atau recovery testing. Pada recovery testing ini, menguji kemampuan sistem untuk pulih setelah terjadi kegagalan. Ini termasuk menguji prosedur pemulihan data, pengujian cadangan, dan pengembalian sistem ke keadaan normal setelah terjadinya gangguan, seperti crash atau kehilangan data. Nah,
Selanjutnya untuk soal nomor 4, apakah perbedaan antara maintenance preventif dan korektif dalam konteks sistem manajemen inventaris tersebut? Nah, untuk yang pertama maintenance preventif, jadi maintenance preventif ini tidak yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau kerusakan di masa depan. Misalnya memperbarui perangkat lunak untuk memperbaiki potensi bug, mengoptimalkan database untuk memastikan performa terbaik, dan melakukan backup rutin untuk menghindari kehilangan data. Selanjutnya, maintenance preventif ini biasa dilakukan secara terjadwal, seperti pembaruan sistem atau pemeriksaan keamanan. Nah, apa bedanya dengan uh, maintenance korektif? Untuk maintenance korektif, tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki masalah atau kegagalan yang sudah terjadi. Nah, kalau tadi preventif kita mencegah terjadinya masalah atau kerusakan, kalau korektif ini masalah dan kegagalannya itu sudah terjadi. Jadi contohnya memperbaiki kesalahan dalam aplikasi atau memperbaiki masalah yang terjadi pada sistem, seperti hilangnya data inventaris akibat bug atau kesalahan teknis. Maintenance korektif ini juga bersifat reaktif atau dilakukan setelah masalah ditemukan atau teridentifikasi. Nah, itu untuk soal pengujian dan maintenance. Untuk bagian B, tindakan perbaikan, soal yang nomor 5, misalkan ada penurunan performa sistem setelah beberapa bulan penggunaan. Jelaskan langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah tersebut. Baiklah, jadi langkah-langkah yang akan saya ambil, langkah pertama itu mengidentifikasi masalah. Jadi yang pertama dilakukan itu kita melakukan monitoring performa sistem untuk menentukan dan mengidentifikasi apakah ada bottleneck dalam proses, misalnya apakah ada database jadi lambat atau server kelebihan beban. Jadi yang selanjutnya menganalisis log error dan pencatatan transaksi untuk mengetahui apakah ada kesalahan sistem yang terjadi pada titik tertentu. Nah, tadi kan sudah diidentifikasi tuh masalahnya. Langkah kedua, melakukan pengujian sistem. Jadi, melakukan load testing atau stress testing untuk menilai apakah performa menurun karena peningkatan jumlah pengguna atau volume transaksi. Setelah kita lakukan pengujian sistem, selanjutnya kita lakukan langkah yang ketiga yaitu optimasi. Nah, pada optimasi ini, jika ditemukan bottleneck pada database, kita melakukan optimasi query atau indexing untuk mempercepat pencarian data. Jika masalah terkait server, pertimbangan untuk meningkatkan kapasitas server atau scaling up. Nah, setelah selesai optimasi, kita lanjutkan pada proses langkah yang keempat yaitu pemeliharaan sistem. Jadi, kita melakukan pembersihan database, misalnya menghapus data lama yang sudah tidak digunakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan performa. Selanjutnya menghapus atau memperbarui aplikasi dan perangkat lunak yang sudah usang untuk meminimalisir risiko. Nah, selanjutnya soal nomor 6. Bagaimana Anda akan memastikan sistem manajemen inventaris berjalan dengan baik, termasuk rencana darurat jika terjadi kegagalan? Jadi yang akan saya lakukan yang pertama adalah monitoring berkala. Nah, pada monitoring berkala ini, kita akan memastikan sistem terus dipantau melalui dashboard yang memberikan informasi real time mengenai kinerja, penggunaan sumber daya, dan status transaksi. Nah, yang kedua, cadangan data rutin. Jadi ini yang paling sering digunakan yaitu melakukan backup data secara otomatis pada interval tertentu. Jadi misalnya backupnya bisa harian, mingguan, bulanan untuk mengurangi risiko kehilangan data. Yang ketiga, rencana pemulihan bencana. Jadi ketika sudah terjadi, kita membuat prosedur darurat yang mencakup pemulihan sistem setelah kegagalan, seperti pemulihan database, pengalihan ke server cadangan, jika server utama gagal. Nah, yang terakhir pengujian rencana darurat. Jadi, secara berkala menguji prosedur pemilihan bencana untuk memastikan tim dapat merespon dengan cepat saat terjadi masalah. Nah, soal terakhir di tindakan perbaikan, bagaimana Anda akan mengumpulkan umpan balik dari pengguna akhir untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem?
Jadi yang pertama saya lakukan itu survei pengguna. Jadi bisa dengan online atau formulir, misal kasir, manajer atau staf gudang untuk mengumpulkan masukan-masukan dari mereka maupun pengalaman mereka dengan sistem termasuk kesulitan fitur atau masalah yang sering mereka hadapi di lapangan. Jadi yang kedua bisa dengan wawancara. Jadi kita bisa menggunakan wawancara untuk menggali lebih dalam tentang masalah yang mereka hadapi dan fitur-fitur apa sih yang mereka butuhkan dalam pekerjaan mereka. Nah, yang ketiga pelacakan masalah. Nah, pada pelacakan masalah ini kita menggunakan sistem tiket atau manajemen masalah untuk melacak keluhan pengguna, menyelesaikan masalah dan memastikan bahwa masalah tersebut tidak terulang. Nah, yang terakhir, analisis penggunaan sistem. Pada tahapan ini kita melakukan analisis data penggunaan sistem untuk melihat pola dan area yang dapat ditingkatkan berdasarkan cara pengguna berinteraksi dengan sistem. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dan paparkan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.